setiap nama itu membawa perjalanan kehidupan. Jadi jika ini dipakai untuk usaha, tentunya usahanya memiliki nama, betul. Jadi setiap yang bernama itu bisa dilakukan metode HCN. Nah, misalnya Anda mau buka usaha gitu, usaha misalnya toko kelontong misalnya gitu. Nah, tentunya Anda harus membuat nama yang selaras dengan energi toko Anda gitu. Untuk nama usahanya maksud saya. Jadi misalnya usaha yang energinya bergerak di bidang kelontong tersebut gitu, atau sayur-sayuran segala macam, atau bahan-bahan pokok misalnya. Nah, kalau Anda punya usaha misalnya toko besi gitu atau toko bangunan, ya nama usaha Anda itu harus bergerak atau selaras dengan energi material gitu. Beberapa kasus ini terjadi gitu. Seorang istri ingin merubah suaminya, seorang ibu ingin merubah anaknya, atau kebalikannya. Ini sering terjadi. Dan ini apakah bisa dengan metode HCN? Jawabannya tentu saja bisa, karena kita bisa menterapi orang tersebut tanpa dia pun tahu atau tanpa dia pun setuju, seperti itu. Dan ini bisa dilakukan, dan banyak sudah orang yang melakukan. Salah satu contoh kasusnya ada seorang pasien saya yang dari Solo itu melakukan terapi untuk anaknya yang ada di Surabaya. Jadi anaknya sering mengalami rasa malas yang tinggi, terus tidak mau kuliah segala macam. Nah, ibunya di Solo melakukan terapi ini untuk anaknya di Surabaya, dan dalam waktu sekitar 2 mingguan itu anaknya mengalami perubahan, dan anaknya nelpon ibunya gitu. Ibu, ada melakukan apa? Akhirnya ibunya pun cerita bahwa dia telah melakukan proses terapi nama bersama HCN. Nah, ini bisa dilakukan tanpa batasan jarak, karena ini konsepnya adalah kita bisa membuat persatuan energi dari situ gitu. Oke, ini juga banyak yang ditanyakan oleh orang-orang, apakah dalam melakukan HCN kita ada pantangan gitu? Apakah harus melakukan sesuatu khusus, misalnya kayak ritual puasa atau ritual apa gitu? Nah, pada dasarnya tidak ada pantangan dalam melakukan HCN. Jadi Anda bisa makan apa saja, Anda bisa melakukan apa saja, kecuali Anda memang punya pantangan yang Anda bawa sebelumnya. Misalnya dari dulu Anda memang tidak bisa makan daging misalnya, ya silakan gitu, silakan diteruskan, tidak masalah. Nah, jadi secara basic ilmunya itu tidak ada pantangan. Memang dalam terapi namanya ada yang harus Anda lakukan, tapi itu semua tidak wajib. Jadi itu boleh Anda lakukan, boleh juga tidak, tergantung Anda. Kalau Anda mau lebih cepat prosesnya, ya silahkan dilakukan. Tapi kalau mau biasa-biasa aja, ya nggak dilakukan juga tidak apa-apa. Oke, HCN itu bergerak di prinsip nasib atau perjalanan kehidupan, dan setiap nama itu membawa perjalanan kehidupan. Jadi jika ini dipakai untuk usaha, tentunya usahanya memiliki nama, betul. Jadi setiap yang bernama itu bisa dilakukan metode HCN. Nah, misalnya Anda mau buka usaha gitu, usaha misalnya toko kelontong misalnya gitu. Nah, tentunya Anda harus membuat nama yang selaras dengan energi toko Anda gitu, untuk nama usahanya maksud saya. Jadi misalnya usaha yang energinya bergerak di bidang kelontong tersebut gitu, atau sayur-sayuran segala macam, atau bahan-bahan pokok misalnya. Nah, kalau Anda punya usaha misalnya toko besi gitu atau toko bangunan, ya nama usaha Anda itu harus bergerak atau selaras dengan energi material gitu. Jadi itu yang penting. Nah, tapi memang pada dasarnya sebelum Anda memiliki usaha atau Anda membuat satu usaha dengan nama yang bagus, sebaiknya Anda perbaiki nama Anda sendiri dulu, karena Anda yang memiliki usaha tersebut. Jadi jika nama usaha Anda bagus tapi nama Anda yang tidak bagus atau kurang selaras, nah ini membuat ketimpangan energi juga. Jadi tidak bagus. Lebih baik Anda dulu yang memiliki nama yang bagus, setelah itu Anda bisa memiliki nama usaha yang bagus. Oke, untuk misalnya Anda ingin tahu orang gitu ya, misalnya gampangannya gitulah, ingin mengetahui bagaimana orang tersebut, sifatnya seperti apa, dia bagaimana sih orang ini, itu sebenarnya bisa lewat nama.
Jadi begitu Anda lihat hasil analisa namanya itu, kita bisa tahu dia seperti apa. Dan kalau untuk kita mau rekrutmen orang misalnya, kita mau cari karyawan nih, misal contoh. Saya pernah ada studi kasus, ada contoh kasus maksudnya. Ada seorang teman yang minta saya untuk cek nama-nama pelamar dari tokonya gitu. Saya dikasih 30 nama waktu itu. Nah, dari 30 nama itu saya cek semua namanya dan saya pilihkan 4 nama yang bisa dipanggil untuk diinterview. Jadi ini menghemat waktu kita semua gitu. Jadi kita nggak perlu panggil ke 30 orang tersebut, cukup panggil 4 saja yang memiliki nama terbaik. Karena nama tidak akan bisa membohongi kita gitu. Jadi begitu Anda lihat namanya, Anda bisa tahu dia bisa bekerja nggak, dia bisa menjadi pekerja yang baik nggak, itu kelihatan semua di situ. Nah, dari 4 karyawan yang saya sudah cek namanya udah bagus ini, keempatnya diinterview. Dan teman saya berkata, oh, betul, karena dari 4 nama ini dia sendiri bingung gitu memilih mana yang bagus, karena semuanya betul bagus dari segi bicaranya, dari segi jawab-jawab pertanyaan semuanya bagus. Jadi jika Anda ingin tahu seseorang dengan nama itu tentu bisa sekali. Dan tentunya jika kita misalnya memiliki perusahaan gitu atau usaha yang membutuhkan, misal contoh saya bilang admin gitu. Dari nama itu akan kelihatan ini orangnya bisa dijadikan admin atau tidak gitu. Karena di nama itu dia akan kelihatan nanti. Nah, misalnya orang yang di namanya suka traveling Anda jadikan admin, nah ini tentunya dia akan tidak bisa fokus karena dia tidak suka sebenarnya di belakang meja misalnya seperti itu. Jadi sangat bisa membantu dengan metode HCM.